Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, telah menggelar begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan itu dinikmati oleh orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim, tanpa membedakan suku, bangsa, agama. Semua dapat menikmati apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tetapi sebagai seorang muslim, tentu saja kenikmatan itu adalah merupakan suatu ujian. Bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahnya. Tapi apabila kita akan kufur akan nikmat tersebut, maka hanya menunggu kita bahwa azab dari Allah Subhanahu wa taala sangat pedih nanti di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, di samping kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, kenikmatan tersebut adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lulus dari ujian tersebut atau bahkan kita terpuruk akan ujian tersebut? Di samping ujian berupa kenikmatan, juga terdapat ujian berupa kesengsaraan, kelaparan, kesusahan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan suatu ujian dan cobaan. Mungkin bagi seorang karyawan ada ujian dan cobaan di dalam dunia kerjanya. Mungkin fitnah, mungkin berseteru dengan teman kerja, dengan atasan, dengan anak buah dan lain sebagainya. Sehingga ujian-ujian tersebut membuat dia merasa stres ataupun tertekan di dalam kehidupan dalam pekerjaannya. Juga di dalam rumah tangga mungkin ada satu masalah dengan keluarganya, cekcok dengan istrinya, berseteru dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan familinya dan sebagainya. Juga mungkin bagi seorang pebisnis, pedagang, juga ada satu masalah. Mungkin perniagaannya sedang tidak bagus, bangkrut, banyak hutang, bisnisnya mandek dan lain sebagainya. Semua ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman adalah bagaimana cara kita agar bisa lepas dari ujian tersebut. Allah telah menguji kita supaya kita naik derajat kita. Mungkin sebagian orang dapat melalui ujian-ujian tersebut, namun sebagian orang justru stres bahkan sampai bunuh diri. Sebagai orang yang beriman, apabila kita menghadapi ujian-ujian tersebut, mungkin kita sudah merasa berusaha, sudah merasa maksimal dalam mengupayakan keluar dari kesulitan. Kita sudah berupaya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesulitan dan kesusahan itu tidak lepas juga.
mungkin kita perlu berintrospeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan diri kita. Maka ada 6 faktor yang perlu kita perhatikan sebagai seorang yang beriman. Yang pertama yaitu birrul walidain. Bagaimana kesulitan-kesulitan kita itu mungkin karena akhlak kita kepada orang tua kita tidak baik. Mungkin kita tidak berbakti kepada orang tua. Maka untuk mengatasinya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Apabila mungkin saat ini kita masih tidak bertegur sapa dengan orang tua, segera kita minta ampun, mumpung orang tua masih ada. Apabila orang tua kita sudah meninggal, kita harus mendoakan, kita harus minta ampun kepada Allah dengan banyak bersedekah dan mendoakan kepada kedua orang tua kita. Itu sebagai bentuk akhlak kita kepada orang tua. Yang pertama, kita harus perbaiki dulu akhlak kita kepada orang tua. Karena kedua orang tua merupakan pintu surga bagi kita. Bagaimana kita mendapat keberkahan, bagaimana kita mendapatkan kemudahan, sementara pintu surga kita tertutup. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, syuktillah fi syuktil walidain. Jadi murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ridhonya Allah terletak pada ridho daripada orang tua. Untuk itu langkah yang pertama, apabila kita sudah berusaha untuk keluar dari kesulitan, kita harus introspeksi dulu hubungan kita dengan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai seorang muslim sudah berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita sudah berzikir kepada Allah, sudah bertasbih, bertahmid, tapi kita lupa bercakap-cakap dengan Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu melalui kalamullah. Kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Kita harus dawamkan setiap hari membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman, 1 ain. Kalau sudah bisa, sudah lancar, bisa 1 juz. Dan itu harus dilakukan terus-menerus agar kita terbuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sementara kita tidak berkomunikasi dengan Allah. Dengan kalamnya itulah kita berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan inspiring. Inspiring ini infak pagi sering-sering. Nah itu, yang ketiga adalah kiatnya inspiring, infak pagi sering-sering. Infak merupakan pintu pembuka rezeki, terutama di waktu pagi hari. Kita tidak perlu menunggu senang, tidak perlu menunggu punya uang, ataupun tidak perlu menunggu banyak harta untuk senantiasa berinfak kepada Allah. Justru di saat kita sedang kesusahan, justru di saat kita sedang kesulitan, kita sebenarnya lebih mudah berintrospeksi. Ternyata pada saat kita senang, kita memiliki cukup harta, mungkin kita lupa dengan infak. Maka kiat yang ketiga adalah inspiring. Infak pagi sering-sering. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, berapapun kita dawamkan, kita istiqomahkan setiap pagi untuk kita sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena infak di pagi hari
ada dua malaikat yang akan mendoakan. Malaikat pertama mendoakan akan keberkahan dan rizki kita. Malaikat yang kedua mendoakan akan keburukan daripada harta kita bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu STW. STW itu adalah singkatan dari sholat berjamaah tepat waktu. Banyak mungkin dari kita dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan justru lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan sholat karena mungkin kesibukan kita dalam memecahkan problema daripada masalah-masalah pada diri kita. Justru dengan sholat berjamaah di awal waktu, mendekatkan diri kepada Allah dengan berjamaah, itulah salah satu solusi yang sangat mujarab. Bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia dan berhubungan dengan Allah dengan sholat berjamaah. Untuk itu kita harus membiasakan diri untuk senantiasa sholat berjamaah tepat pada waktunya, terutama pada saat sholat subuh. Karena dalam sholat subuh Allah telah menjanjikan pahala yang begitu besar kepada kita. Bahkan dalam dua sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, Allah menjanjikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh itu sendiri yang merupakan sholat fardu. Sholat merupakan kewajiban dan perlu kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari makan makanan yang haram, baik berupa fisik daripada makanan tersebut yang memang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman yang beralkohol dan lain sebagainya. Banyak sekali makanan-makanan yang sudah disyariatkan untuk kita jauhi. Di samping fisiknya yang memang diharamkan oleh Allah, cara memperolehnya pun juga demikian. Itu yang terpenting. Kadang-kadang makanan itu halal, dagingnya halal, roti halal, nasinya halal, tapi cara mencarinya, cara memperolehnya yang tidak halal. Mungkin dari pekerjaan kita, di pabrik, di bisnis kita, ataupun di tempat kerja kita yang lain, kita memperolehnya tidak halal. Untuk itu yang kelima yaitu makanan yang halal, baik cara memperolehnya maupun makanannya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kita menghindari riba. Dalam kehidupan kita saat ini sulit sekali memang menghindari riba, tetapi itu harus kita usahakan. Mungkin kita banyak berhubungan dengan perbankan, mungkin kita akan pindahkan ke perbankan yang bersyariat. Banyak sekali sekarang bank muamalah dan lain sebagainya. Apalagi kita berhubungan dengan rentenir, itu suatu masalah yang pasti akan membelit kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi 6 faktor tersebut mungkin dalam diri kita masih ada. Mari melalui kultum pada pagi hari ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan jamaah untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berintrospeksi bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi mungkin faktornya ada pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.